kembali bersama saya Ibu Evi dalam mata pelajaran ekonomi. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi untuk kelas 10 semester 1. Ananda peserta didik, langsung saja kita simak pembahasannya ya. Menurut bahasa Yunani, ekos artinya rumah dan nomos artinya aturan, sehingga ekonomia artinya adalah aturan rumah yang baik. Ananda peserta didik, lalu bagaimana untuk ilmu ekonomi menurut para ahli? Menurut Paul Asmelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai komoditas dari waktu ke waktu. Ilmu ekonomi sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu konsumen dan produsen, yang berperan penting dalam kebijakan ekonomi. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, memperbaiki cara berpikir. Yang kedua, membantu memahami perilaku masyarakat. Yang ketiga, membantu memahami masalah global. Yang keempat adalah membantu untuk bersikap lebih baik dalam membuat pilihan. Ada 3 pembagian dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yang kedua adalah ekonomi teori, dan yang keempat adalah ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Jumlah pengangguran di Indonesia. Teori ekonomi merupakan kumpulan asas dan dasar hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro yang meneliti secara luas, misalkan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Kemudian ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan. Yang ketiga adalah ekonomi terapan, dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Ada 8 cabang ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi moneter, membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, ilmu ekonomi publik, membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri, membahas interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional, membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Yang kelima, ilmu ekonomi regional, membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam, membahas tentang masalah alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Kemudian yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia, membahas faktor produksi tenaga kerja. 8. Ilmu ekonomi syariah, membahas tentang prinsip bagi hasil dan zakat. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen, dan pemilik modal. Akan tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan 4 sifat, diantaranya kesatuan. Yang kedua adalah keseimbangan. Yang ketiga kebebasan, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Ananda peserta didik, berikutnya adalah ekonomi syariah. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Berikutnya kita sampai pada prinsip kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengorbankan sekecil mungkin.
Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Dan politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Ananda peserta didik, kita sampai pada tugas ya. Amati gambar dan tulislah pendapat Anda di buku tulis. Buatlah kelompok dalam jumlah 3 atau 4 orang. Kemudian diskusikan pendapat Anda dalam kelompok. Presentasikan di kelas melalui offline atau online. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.